Guru yang disebut bagus di lembaga itu apabila guru tersebut minimal mencapai jayyid jiddan. Jayyid jiddan. Nah, di bawah itu jayyid, makbul, apalagi mardud, tertolak sudah. Mau pakai metode apapun, kalau kualitas gurunya bagus, cara ngajarnya dengan dibuat bagus standar, hasilnya bagus. Okay. Kualitas makhrajnya tidak jelas begitu itu. Yeah. Akhirnya ketika ketemu ustadz yang berkualitas, balik lagi termasuk ketika metode hanya fokus ke cara baca, tidak kualitas baca, ini yang nanti bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah kita berjumpa kali ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Yang mana di sini insyaallah nanti akan ditemani oleh salah satu narasumber kita yang nanti kita bersama akan membahas seputar ilmu-ilmu atau wawasan-wawasan tentang Al-Qur'an. Insyaallah di sini narasumber kita adalah Ustadz Adhan Sanusi, LC/MAG, yang kebetulan beliau juga sebagai konsultan di Yayasan Al-Hikmah Benci. Itu ya Ustadz? Ya. Oke, monggo Ustadz, di sini mungkin bisa diceritakan lebih dulu kiprah perjalanan hidup panjenengan itu sampai bisa di level ini sehingga bisa lebih banyak mengetahui wawasan-wawasan, pengetahuan-pengetahuan terutama di bidang Al-Qur'an. Ini bagaimana Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Wahyu atas waktunya mengundang saya. Jadi alhamdulillah saya dipercaya oleh Yayasan Al-Hikmah untuk sebuah yayasan yang luar biasa besar ini. Saya siswanya lebih dari 1.200-an ya. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Keren sekali. Dan saya dipercaya untuk mendampingi Yayasan Al-Hikmah dalam mengkualitaskan Al-Qur'annya. Alhamdulillah kebetulan saya sejak 2012 berkiprah di bidang manajemen mutu Al-Qur'an di berbagai provinsi. Saya alhamdulillah 35 provinsi sudah keliling di Indonesia. Dan ribuan lembaga yang pernah saya latih, saya bimbing. Sekarang saya mulai lebih fokus membimbing peryayasan atau perlembaga. Jadi lebih bukan sekedar pelatihan, tapi bagaimana sebuah lembaga itu berproses terbangun manajemen sistemnya sehingga Qur'annya menjadi berkualitas. Membantu lembaga tersebut menata kembali sistem manajemen mutunya, mulai dari perencanaannya, kemudian standar gurunya, supervisi gurunya, kemudian evaluasi dan monitoring, itu harus terbangun dan bisa dilakukan oleh lembaga itu. Itulah. Sudah berapa tahun ya Ustadz berarti kira-kira? 13 tahunan? Ya, 13 tahunan ya, lebih ya. 13 tahunan. 13 tahunan. 2012, 22 ya, 13 tahun. Okay. Masya Allah, bukan waktu yang sebentar ya. Ya, alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaannya nanti bisa dijadikan pembelajaran untuk teman-teman semuanya. Pertanyaan yang pertama Ustadz, okay. Ini kan banyak dari orang-orang, terutama di kalangan orang awam, apa perbedaan antara membaca Al-Quran dan membaca buku-buku yang lain? Ya, secara gamblang ya membaca ya sama ya membaca, tapi ya, dalam sisi mana secara membacanya. Tapi khusus Al-Quran itu berbeda. Misalnya membaca buku bahasa Arab, membaca buku bahasa Arab, membaca hadis, membaca kitab-kitab ulama dengan membaca Al-Quran terus tentu sangat jauh berbeda. Kalau membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kaidah-kaidah khusus ya, kaidah khusus dan standar khusus dalam bacaan Quran. Jadi tidak sembarang orang begitu ya. Sehingga di zaman Nabi pun ketika sahabat membaca Al-Quran itu diajari langsung oleh Nabi, dan Nabi diajari oleh malaikat. Ditalaki bahasanya. Nah, di zaman Nabi itu ada sahabat yang bacaan Qurannya persis seperti malaikat gitu ya. Malaikat. Iya. Jadi Nabi itu kalau rindu itu memanggil sahabat tersebut. Sehingga Nabi bersabda, "Man sarrahu an yaqra'ul Qur'ana 'uddan kama unzila, falyaqra'uhu 'ala qira'ati Ibnu Ummi Abdin."
barang siapa pingin membaca Al-Quran persis seperti diturunkannya, maka bacalah Al-Quran itu dari Ibnu Ummi Abdin. Ibnu Ummi Abdin itu adalah sahabat yang dalam tanda kutip kecil gitu ya, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat tinggi derajatnya karena kemuliaan Quran, yaitu Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud ini kalau Nabi rindu bacaan malaikat, manggil sahabat ini, tolong bacakan ayat Al-Quran kepadaku. Iya. Lah, Ibnu Mas'ud tanya, Al-Quran turun kepada engkau wahai Rasul, katanya. Ya, aku ingin mendengarkan bacaan darimu. Orang yang bagus bacaannya seperti malaikat ini punya murid. Sehingga itulah disebut dengan silsilah sanad qiraatul Quran. Nah, kita berusaha mengajar Quran ke siswa kita tidak sekedar bisa baca, tapi betul-betul bacaan yang seperti sunnahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan oleh Rasul. Ya, maka kita gurunya kita tatar sedemikian rupa agar nanti siswanya benar makhrajnya, sifat hurufnya kita perdalam lagi dan sampai betul-betul bagus. Ya. Makanya saya datang ke sini ke Lembaga Yayasan Al-Hikmah, salah satu yang kami bawa adalah Ustadz yang sudah punya sanad Quran. Nah, Ustadz Alfan Farih misalnya punya sanad Al-Quran. Nah, standar itu yang kita berikan. Nah, yang menarik, standar bacaan Quran ini hanya diterapkan ke Quran. Yang kalau diterapkan ke hadis atau ke kitab malah nggak bagus. Oh iya kan? Iya benar. Misalnya sampean baca hadis dengan tajwid, atau baca kitab dengan tajwid kan nggak enak. Kayaknya ya nggak enak Ustaz. Nggak enak. Ya. Tapi kalau baca Quran tanpa tajwid malah nggak enak. Benar. Memang dikhususkan ya Ustaz ya. Artinya kaedah-kaedah tajwid itu khusus untuk Al-Quran. Nah, itulah yang membedakan bacaan Quran berbeda dengan bacaan selain Quran. Itu dari sisi kualitasnya. Belum lagi dari sisi ibadahnya. Kalau membaca Quran, setiap huruf ada 10 kebaikan. Yang tidak ada di kitab-kitab atau baca hadis yang lain ya. Nggak ada. Jadi ada spesialisasi. Makanya ketika kita berkata kembali ke Al-Quran, banyak orang yang berkata kembali ke Al-Quran dan Sunnah misalnya. Tetapi ternyata ketika dilihat bacaan Qurannya nggak sesuai dengan Sunnah Nabi. Nah, berarti kan ada problem begitu di slogannya. Iya. Benar Ustaz. Iya kan? Kembali ke Al-Quran berarti kembali ke kualitas bacaan yang bagus. Kan gitu. Kembali ke pemahaman yang bagus dan amal yang baik. Kan begitu kalau bicara baca Quran. Iya. Jadi kalau membaca Al-Quran itu sudah jelas ya Ustaz ya perbedaannya dengan membaca buku yang lain. Betul. Kalau di buku yang lain itu kan tidak harus dengan menggunakan kaidah misalnya. Nggak ada tajwidnya. Membaca novel dan membacanya pun juga nggak ada fadilahnya ya Ustaz ya. Ya hanya sekedar menambah wawasan gitu. Betul. Tapi kalau di Al-Quran ini juga selain ada kaidahnya dalam membaca, tajwidnya harus benar, tapi di situ juga ada sisi ibadahnya. Betul. Nah, yang terutama kalau membaca beberapa huruf itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Betul ya Ustaz? Ya. Selanjutnya ini kaitannya dengan dasar ilmu Ustaz. Nah, kalau tadi dibilang untuk membaca Al-Quran ini kan pasti tentunya membacanya nggak sembarangan gitu Ustaz. Iya. Nah, membacanya harus ada tata caranya, harus benar di sisi mananya. Bagaimana bacaan standar bacaan Al-Quran yang benar? Oke. Jadi gini, yang saya dapati di berbagai lembaga pendidikan, semangat Qurannya itu tinggi sekali. Cuma selama ini yang saya dapati semangat Quran di lembaga itu, terutama lembaga pendidikan formal, lembaga sekolah Islam, itu semangat ke tahfidnya, semangat ke banyaknya hafalan yang diinginkan gitu ya. Semakin banyak semakin banyak hafalannya semakin sukses dalam pandangan. Ya, benar. Tetapi di satu sisi kita lihat bacaan siswanya ataupun gurunya juga tidak berkualitas gitu ya. Sehingga berdampak kepada kualitas tahfidnya juga. Iya. Akhirnya yang terjadi di sekolah itu tahfidnya tidak tercapai, kualitas ngajinya juga tidak tercapai. Apa sebabnya? Karena salah di dalam memprioritaskan program Quran di lembaganya. Apa yang terjadi contohnya?
ketika yayasan atau lembaga lebih fokus ke tahfidz, otomatis guru sudah tidak mengejar lagi kualitas ngaji. Yang dikejar adalah kuantitas hafalan. Apa akibatnya? Akibatnya adalah siswanya terbebani. Iya, karena harus susah payah menghafal, dan hafalan itu belum dikuasai bacaannya, itu berat sekali. Nah, bagaimana seharusnya? Nah, ini yang saya bimbingkan ke berbagai lembaga. Kalau kita ingin bagus Qur'annya, maka yang pertama kualitaskan tilawahnya. Nah, mengkualitaskan tilawah ini ternyata nggak mudah. Apa buktinya? Sampai 6 tahun di SD, sampai lulus nggak bagus-bagus juga. Nggak bagus-bagus juga. Ya. Misalnya ada 30 siswa, yang bagus paling 3 orang. 3 orang. Nah, itu yang menjadi keprihatinan kita. Kenapa? Kok 6 tahun atau 3 tahun di SMP, SMA, kok hanya sedikit? Apakah karena muridnya? Saya yakin bukan karena muridnya. Bukan karena muridnya. Tapi karena sistem pengelolaannya yang kurang benar, kurang baik. Dan juga kualitas mengajarnya juga ya Ustaz. Otomatis di dalam sistem itu masuk kualitas mengajar, kualitas gurunya, terus kontrol ketercapaiannya. Itu kan masuk di dalam sistem manajemen yang kita bangun itu. Nah, makanya kalau pingin bagus, maka harus dari atas ya, dari level pimpinan. Sehingga kalau level pimpinan memprioritaskan kualitas ngaji, kita mudah nanti menata guru-gurunya. Makanya nanti di kualitas Quran ini, seperti apa kualitas Quran, nanti kita memberikan standar ya. Di kami ya, di lembaga saya itu ada yang paling tinggi namanya ijazah mutqin. Ijazah mutqin itu yang paling tinggi ya? Iya, jadi apa maksudnya? Guru di lembaga tersebut telah setor 30 juz ke seorang ustadz yang punya sanad Quran. Yang punya sanad Al-Quran. Itu harus Ustadz ya? Nah, iya. Dianjurkan. Minimal di lembaga itu ada yang punya ijazah mutqin itu. Oh gitu. Sehingga dia ketika sudah punya ijazah mutqin, dia pede untuk membantu teman-temannya. Di bawah ijazah mutqin itu ada bacaan guru yang kita beri nilai mumtaz. Yang kedua ini tadi. Ya, di bawahnya. Di bawahnya. Mumtaz ini berarti bacaannya sudah sangat bagus, sudah fasih, ada PR-PR sedikit lah. Tapi belum, hanya dicek sebagian saja sudah kelihatan bagus. Oh gitu. Nah, ini sudah mumtaz. Di bawah mumtaz ada jayyid jiddan, berarti kualitasnya makin menurun. Nah, guru yang disebut bagus di lembaga itu apabila guru tersebut minimal mencapai jayyid jiddan. Di bawah itu jayyid, makbul, apalagi mardud, tertolak sudah. Jadi yang jayyid, makbul ini yang harus, serta mardud ini yang harus kita bina sampai memiliki kualitas yang minimal standar, yaitu jayyid jiddan. Berarti yang standar yang ketiga itu yang ketiga itu. Jadi yang disebut bagus ini maksudnya mampu mengantarkan siswa bagus kalau gurunya sudah sampai level jayyid jiddan. Nah, siapa yang memberikan standar level jayyid jiddan? Ya kita. Saya sebagai perwakilan lembaga kami yang kerjasama dengan yayasan jenengan, kami lihat, kami petakan gurunya, kami tes gurunya, lalu kami beri level. Nah, biasanya dari yang saya dapati, misalnya kemarin 70 guru misalnya ya, yang sampai level jayyid jiddan itu sekitar ada 7. 7, ya benar. Nah, itu kan berarti PR-nya kan 63 guru. Yang harus diperbaiki. Nah, PR ini harus diberikan program oleh lembaga. Solusi ya? Solusi. Jangan cuma nanti kalau levelnya jayyid ngajarnya begini, makbul ngajarnya begini. Bukan begitu. Karena kualitas guru itu juga berefek ke kualitas sangat siswa. berefek gitu ya. Jadi ketika gurunya tidak ada proses di lembaga itu untuk berproses berkualitas, maka selamanya stagnan pembelajaran di lembaga itu. Tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Benar. Inilah yang saya maksudkan pendampingan. Ya benar. Makanya ketika lembaga cuma ngadain pelatihan, habis itu selesai. Nggak ada program pendampingan. Ini program selanjutnya ini nggak jalan biasanya. Oh gitu.
Padahal yang paling penting setelah pelatihan itu adalah monitoring. rencana tindak lanjutnya kan. Oh iya. Apa program pasca pelatihan? Nah, ini harus Betul, dikawal. betul. Itulah yang saya nanti membantu di yayasan ini untuk membantu mengawal kualitas guru. Kualitas guru. Nah, berarti tugas saya adalah menyiapkan guru yang sampai level ijazah mutqin, minimal ijazah minimal jayyidan. Tugas kami begitu nanti. Oke. Terima kasih. Itu ya, teman-teman, bahwa untuk bagaimana pola agar siswa ataupun guru ini sama-sama memiliki kualitas yang memang high, itu diperlukan banyak sekali ya, Ustadz. Langkah-langkah, betul, terutama hal-hal yang perlu diperhatikan. Dikarenakan bagaimanapun kita tidak bisa menolak guru itu adalah fondasi utama yang bisa memberikan hasil kepada siswa jika guru itu memang berkualitas. Betul. Kadang-kadang orang itu merasa akan sangat bagus kalau pakai metode tertentu. Padahal penentu kualitasnya bukan di metodenya. Tapi di kualitas gurunya. Termasuk kualitas bacaannya, nanti cara mengajarnya. Nah, itu yang kita berikan. Mau pakai metode apapun, kalau kualitas gurunya bagus, cara ngajarnya dengan bagus, standar, hasilnya bagus. Oke. Kalau untuk dua itu tadi, cara mengajar sama kualitas diri terlebih dahulu sebagai seorang guru, yang didahulukan itu yang mana, Ustaz? Kualitas ngaji dulu. Kualitas ngaji dulu. Kualitas ngaji. Karena gini, kualitas ngajar bagus, tapi kualitas ngajinya nggak bagus. Ya hasilnya nggak akan bagus. Oh iya, benar. Dilatih berkali-kali, ikut pelatihan sampai puluhan kali, tapi ngaji gurunya nggak bagus. Ya nggak akan berdampak bagus ke siswa. Oke. Alhamdulillah bisa dipahami, Ustadz. Untuk bagaimana standar bacaan Al-Quran yang benar, insya Allah seperti itu tadi yang dijelaskan, banyak sekali langkah-langkahnya sehingga bisa terwujud standar bacaan Al-Quran yang baik itu seperti apa. Untuk selanjutnya, Ustadz, mengapa memahami makhrajul huruf ini menjadi fondasi utama, Ustadz, dalam membaca Al-Quran? Nah, ini. Jadi gini, saya lihat di berbagai lembaga, guru itu sekedar ngajar, sekedar kenal huruf, gitu loh. Akhirnya ketika ketemu ustadz yang berkualitas, balik lagi. Oh gitu. Balik lagi diajari huruf per huruf. Iya kan? Oh, iya betul Ustadz. Misalnya, saya rasakan benar. Yang saya juga begitu dulu. Ketika saya sudah ngaji di Langgar, ngaji di pondok pesantren, ngaji di tempat kuliah, ternyata nggak berkualitas. Tapi bisa ngaji. Lancar ya Ustadz ya? Lancar ngaji. Ketemu ustadz yang sudah punya sanad Quran. Akhirnya balik lagi, huruf per huruf yang harus dibenahi. Makanya saya ibaratkan ada orang belajar silat. Belajar silat itu baru diajari jurus-jurus kalau sudah pondasinya kuat. Kuda-kudanya kuat. Kuda kuat, ya betul Ustaz. Nah, ini yang selama ini terlewat di beberapa lembaga. Termasuk ketika metode hanya fokus ke cara baca, tidak kualitas baca, ini yang nanti bermasalah. Akhirnya proses kualitas ngajinya tidak jauh juga dari kualitas gurunya. Jadi siswa itu tidak akan melampaui kualitas gurunya. Kecuali siswa tersebut diajari oleh guru lain di luar sekolahnya. Gitu. Jadi misalnya orang tuanya bagus. Makanya saya tanya, Ustadz ini keren sekolah anak siswa saya. Saya pernah di Berau itu, dimajukan 2 santri. Coba saya ingin tahu kualitas santri yang terbaik, kata saya. Dikirim 2 orang. Nah ini ngaji di depan saya, dilihat oleh para ustadz yang lain. Ini yang bagus yang mana, kata saya. Yang gemuk Ustadz, katanya. Semua ngomong, kalau yang ini lemah Ustadz. Tahu mereka lemah. Sekarang saya tanya, yang gemuk ini hasil produk lembaga jenengan atau produk luar? Ini produk luar Ustadz. Gitu ya. Jadi bukan hasil produk sendiri. Kelihatan ya Ustadz ya? Kelihatan. Padahal ketika saya cek kualitas gurunya sangat kualitas. Sangat berkualitas. Guru sambian loh. Mestinya bacaannya santri yang gemuk ini kan mirip dengan jenengan, kata saya. Iya Ustadz. Berarti kan ada masalah lain. Ada masalah di dalam cara ngajar. Nah, baru setelah kualitas gurunya bagus, saya ajari cara ngajar yang bagus. Dibuatlah pelatihan. Ternyata setelah pelatihan nggak langsung bagus juga. Harus disupervisi. Ada tahapnya banyak ya. Banyak yang harus dilakukan oleh lembaga itu. Berarti kalau yang saya tangkap tadi, itu
guru ini kan bisa menilai standar siswa itu berhasil atau cara kita ngajar itu minimal mewujudkan siswa itu kemampuannya lebih daripada kita dan minimal sama dengan kita. Ya, gitu. kalau lebih nggak mungkin ya, Kalau karena lebih nggak kualitas. mungkin, ya, kualitas ya. Kualitas itu bergantung kualitas gurunya Ya, kan. ya. Jadi bacaan Quran kan nerima dari guru. Nerima kan? dari guru. Iya. Oh iya, benar. Maka tidak mungkin melampaui guru. Melampaui guru. Kecuali dia punya guru yang lain yang lebih berkualitas Yang dari lebih berkualitas. Oh dari gitu. gitu Ya, ya. benar. Ya Ustaz. Ya. Berarti minimal itu tadi ya Ustaz, bacaannya niku sudah hampir mirip ya, mirip dengan gurunya. Oh gitu. Tugas lembaga bagaimana caranya memproduksi guru yang berkualitas. Minimal tadi jayidan atau maksimal nanti dapat ijazah mutqin. Nah, ini yang termasuk mungkin agak susah ya Ustaz. Iya. Nah, itu tugas lembaga. Nanti insya Allah kita bantu ya. Karena saya sudah punya SDM yang sudah punya sanad Quran beberapa. Ya Ustaz, ini tidak jauh juga pertanyaannya dari yang tadi yang sudah disampaikan kaitannya dengan standar bacaan Al-Quran, makhrijul huruf. Ini kaitannya selain makhrijul huruf, Ustaz. Nah, di sini ada pertanyaan, ilmu apa saja, Ustaz, yang wajib dikuasai sebelum seseorang itu dikatakan mampu membaca Al-Quran dengan benar? Maksudnya ini ke siswa atau ke mana? Gimana? Guru atau gimana? Untuk seseorang dikatakan mampu membaca Al-Quran dengan benar itu, selain makhrijul huruf itu, apa dulu nih? Apakah memang makhrijul huruf itu lebih awal sebagai pondasi, atau ada ilmu yang lain, mungkin pemahaman? Jadi gini ya, kalau di sisi tilawah Quran itu ada dua ya. Satu ada sisi prakteknya, ada sisi teorinya. Sisi teori. Ya. Nah ini maksud saya. Ya. Nah, yang paling penting itu sebenarnya di sisi praktek. Jadi misalnya kelas 1 SD tidak diajari makhraj di mana, nggak apa-apa. Tidak diajari ilmu tajwid, nggak apa-apa. Tapi kualitas ngajinya, makhrajnya benar, tajwidnya benar. Oh iya, karena teori sama praktek itu sesuatu yang beda. Iya. Mempraktekannya pun juga sepertinya nggak bisa 1 hari 2 hari, Ustaz. Betul. Iya. Makanya nanti kalau kalau di SD tidak saya sarankan harus menjelaskan teori dulu. Ya. Tidak harus. Tapi yang paling penting kualitas ngajinya benar. Makanya pentingnya talaki di situ. Jadi seorang guru nanti talaki ke ustadz yang sudah punya sanad Quran, dilatih. Baru nanti dia bisa mengepatin siswanya. Nah, jadi dari sisi praktek ya. Dari sisi praktek. Jadi kenapa selama ini guru longgar ke siswa sehingga kualitasnya tidak bagus? Karena guru juga belum merasa dikepatin sebelumnya. Oh, seperti itu. Nah, ini nih baru setelah itu, setelah bagus ngajinya, mulailah disisipin teori-teori, dihafalkan makhraj, dihafalkan sifat huruf di mana, dihafalkan tajwid-tajwidnya, dihafalkan materi gharibnya. Nah, itu mudah nanti. Oh, bacaan yang dengung begini namanya mudah gitu loh. Oh iya. Kalau Ustaz, selain makhrijul huruf tadi itu kan sudah dijelaskan bahwa ada 2 sisi ya. Yang pertama antara teori, belajar teori dan praktek itu kan berbeda ya. Nah, ini mau bertanya kaitannya dengan masalah atau akibat ketika memang ilmu tajwid ya, yang dasar-dasar pondasi-pondasi yang sudah jenengan tadi sampaikan, itu jika tidak dilakukan terlebih dahulu itu bagaimana Ustaz? Apa Ustaz? Ya itulah yang terjadi ya. Jika diabaikan misalnya. Ketika makhrajnya tidak dikuatkan, sifat hurufnya tidak dikuatkan, ya. Terus panjang pendeknya masih amburadul, misalnya sudah masuk Quran, itu balik lagi akhirnya lulus SD, lulus sekolah, kualitas ngajinya nggak bagus. Iya, nggak bagus, nggak fasih gitu ya. Pembahasan para ulama, hatmun lazimun, membaca tajwid dengan benar itu wajib fardu ain. Fardu ain. Ya. Namanya fardu ain, kalau kita salah nanti tentu ada kesalahan jali, ada kesalahan khafi gitu ya. Jali itu yang merubah makna. Nah, yang ketika itu nanti akan jatuh kepada dosa kalau kita tahu ini salah terus tidak belajar. Oh gitu ya. Jadi makanya perlu kita terus belajar. Kita tahu ini salah, maka artinya kita harus belajar. Karena itu adalah fardu ain. Misalnya panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang. Itu kan salah jali.
artinya pasti merubah makna. Merubah makna. Kita tahu bahwa bacaan ini salah secara bacaan, tetapi masih terus-menerus dibaca begitu. Nah, ini juga bahayanya. Bahayanya lembaga ketika memprioritaskan tahfidz lebih banyak dibanding kualitas ngajinya. Kualitas ngajinya. Yang terjadi adalah kualitas ngajinya tidak terperhatikan. Yang penting kuantitasnya. Apa dampaknya yang terjadi? Bacaan tahfidznya banyak yang salah. Ketika bacaan tahfidznya banyak yang salah, panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, dan itu sudah terbentuk di otaknya, terstruktur, itu memperbaikinya susah. Karena sudah menjadi kebiasaan. Mengakar, ya, sudah mengakar. Ya. Umpamanya dia jadi imam di masjid, terus ditegur oleh makmum, misalnya astagfirullah, misalnya bacaan panjang dibaca pendek. Ya. Dia nggak tahu yang mana yang salah. Oh iya, benar. Kenapa? Benar, Karena sudah mengakar. Ini bahayanya lembaga tahfidz yang tidak memperhatikan kualitas tahsinnya. Oh iya. Itu bahayanya. Oke. Ini teman-teman, jadi ini memang perlu menjadi perhatian khusus ya bagi kita semuanya, bahwa pentingnya menjaga ilmu-ilmu Al-Quran, mempelajari tajwidnya, mempelajari makhrijul hurufnya, itu agar pada saat membaca Al-Quran, ini tentunya yang paling diperhatikan itu agar tidak merubah makna juga ya Ustaz ya? Iya. Yang tadi panjenengan sampaikan. Ya, terutama yang sudah usia SD ke Usia atas. SD ke atas, ya. Kalau TK benar, mungkin oke lah kita, karena memang harapan bacanya kan masih panjang gitu. Iya, iya. Tapi harus ditalaki kalau mau tetap tahfidz gitu. Ya. Cuma kadang-kadang karena dikejar target, talakinya nggak betul-betul bagus. Betul-betul bagus. Gitu oh ya. iya, benar-benar. Ya. Akhirnya walaupun guru di lembaga itu datang guru bagus, ya, mungkin juga guru yang sudah punya sanad Quran. Apa yang terjadi ketika saya keluhannya para guru yang bagus ini? Halah Ustadz, guru bagusnya ngaji saya nggak begitu manfaat. Apa sebabnya? Karena saya hanya dikejar kuantitas tahfidz siswa. Nah, pernah ya ada beberapa siswa itu yang gini Ustadz, dia sudah hafalan yang banyak ya Ustadz ya. Hafalannya banyak, dan juga kalau dilihat dari segi kelancaran, maksudnya pada saat membaca itu nggak terbata-bata. Yeah. Nah, namun di sisi yang lain, setelah diingatkan gitu, membenari itu sudah terasa sedikit jenuh gitu loh Ustaz. Satu, pekerjaan siswa jadi dua. Satu berusaha menghafal, satu berusaha memperbaiki. Makanya kenapa guru bagus itu nanti kurang bermanfaat ketika kuantitas tahfidz yang dikejar, karena dia tidak akan mungkin memperbaiki. Apa sebabnya? Karena siswa yang hafal, yang setor hafalan, ketika diperbaiki hilang hafalannya. Jadi buyar dia. Apa sebab? Karena dia harus fokus ke kualitas ngaji. Tahsinnya lagi. Kalau menurut panjenengan antara kualitas dan kuantitas itu ketika berjalan bersamaan gitu bisa atau asal jamnya berbeda bisa. Minimal yang dibutuhkan lembaga itu 60 menit untuk kualitas ngaji. Asal tahfidznya di luar 60 menit ini insya Allah bisa. Berarti harus dikhususkan ya, dipisah antara mengejar kualitas dan kuantitas. Karena yang paling diutamakan tetap mengejar kualitas. Karena tahfidz ini, mohon maaf ya, bukan saya merendahkan, menggampangkan tahfidz, enggak. Capaian kalau misalnya lembaga ingin mencapai tahfidz 2-3 juz, itu relatif mudah mencapai itu. 1 tahun insya Allah bisa. Asalkan kualitas ngajinya selesai. Tapi kalau dari awal dikejar kuantitas tahfidznya, dua-duanya nggak dapat. Satu, gitu ya, ngajinya sampai lulus gak tuntas, hafalannya juga berat. Itu yang perlu disadari oleh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia ya. Iya, betul lah, Indonesia. Ya. Makanya saya kalau pelatihan atau diundang pelatihan, saya tidak akan melatih gurunya sebelum saya duduk dengan level pimpinan. Karena memang ukurannya dari atasnya dulu ya. Karena gini, kalau misalnya guru dilatih gitu, tapi tuntutan kuantitas tahfidz dari level pimpinan tinggi, ya susah berubah. Pelatihan guru nggak akan bermanfaat, nggak akan berjalan dengan baik juga. Iya. Maka saya bantu level pimpinan merancang, ya, menyusun roadmap-nya. Kalau sampean pingin kualitas ngajinya seperti ini, ya, kuantitas tahfidznya seperti ini alurnya. Gitu ya. Betul. Setelah mereka paham, oh iya Ustaz. Kalau mereka sudah paham, ke bawahnya enak. Oh iya. Gitu. Ya, betul Ustaz. Nah, betul. jadi tantangan-tantangan lembaga yang
selama belasan tahun saya latih itu nggak berhasil. Salah satunya karena belum satu frekuensi dari atas sampai ke bawah. Insya Allah bisa dipahami Ustaz. Oh, di sini sudah selesai dulu. Ya, Al-Hikmah udah selesai udah. Ya, Alhamdulillah. Insya Allah kita juga sudah di mentoring juga oleh beliau ya. Nah, ada perbedaan dan juga kemajuan ya Ustaz. Betul. Walaupun toh masih belum secara signifikan, tapi kita juga sama-sama berusaha. Enggak gini, proses untuk mencapai sampai hasil maksimal itu biasanya di tahun ketiga. Di tahun ketiga. Terima kasih Ustaz. Itu tadi untuk kaitannya dengan pertanyaan yang berkaitan dengan makhrijul huruf ya Ustaz. Dan ini ada sisi yang lain lagi Ustaz pertanyaannya. Ini kan beberapa kali itu menjumpai. Nah, kaitannya dengan irama Ustaz. Oh, lagu. Nah, irama lagu lah. Oke. Ya. Beberapa siswa ya dari berbagai macam latar belakang ya, ada yang ngajinya itu di TPQ rumah, betul, ada yang diajari oleh orang tua, ada yang dari guru dari privat atau yang lain sebagainya. Pertanyaannya itu seberapa penting Ustaz irama atau bahasanya langgam ya Ustaz? Nah, langgam dalam membaca Al-Qur'an itu. Kalau dibanding dengan gini, nanti orang itu ketika sudah ketemu kualitas ngajinya, ya, tak makhrajnya, tajwidnya, sifat hurufnya udah bagus, itu nanti punya lagu sendiri. Punya lagu sendiri. Tumbuh dari di dalam jiwanya nanti cocoknya lagu dengan lagu yang mana. Itu loh. Jadi tanpa dipaksakan. Tanpa dipaksa, otomatis dia ketika ngikuti nanti bisa menguasai beberapa lagu bahkan. Kita lihat kan? Gitu ya. Benar-benar. Tapi syaratnya harus selesai dulu kualitasnya. Kualitasnya. Karena kalau paham lagunya ini, tapi ternyata kok membacanya ini masih amburadul ya sama saja ya Ustaz ya. Nanti bahayanya kalau didahulukan lagunya, nanti kualitas ngajinya keseret-seret sebagian. Keseret-seret. Oh iya. Karena kalau lagu itu juga kan ada berpengaruh gitu ya. Ayunannya. Jadi apa istilahnya ya? Ketika orang mendahulukan lagu daripada kualitas, ini nanti berpengaruh juga ke kualitas. A'udzu billahi minasy. Itu jadi seret-seret. Mengefeknya di situ. Efeknya. Makanya nanti saran saya untuk awal pondasi itu jangan fokus ke lagu, fokus ke kualitas dulu. Kualitas dulu. Iya. Nanti kalau sudah kualitas, ngajinya bagus, silahkan mau pilih lagu yang mana. Nah, kalau lembaga mau punya ciri khas, cari lagu khusus yang bisa diseragamkan ke semua siswa. Silahkan, saya bukan ahlinya. Betul Ustaz, betul. Iya. Ini selanjutnya Ustaz, ini berbicara tentang kesalahan ya Ustaz ya. Kesalahan yang paling sering muncul di guru maupun siswa Ustaz saat membaca Al-Qur'an. Ini apa saja Ustaz? Yang paling sering muncul? Ya, yang paling pondasi ya itu pertama makhraj ya. Makhrajnya ya. Kemudian nanti di sifat hurufnya, misalnya tebalnya sod, so, ya, misalnya so gitu ya. Nah, itu dari sisi sifatnya kurang tebal, kurang isti'la. Kemudian sifat-sifat rokhawah itu yang harus diselesaikan di level guru. Nanti otomatis kalau gurunya sudah bagus, dampaknya ke siswa otomatis itu. Secara otomatis ya? Secara otomatis. Tapi belum, maksudnya otomatis begini. Maksudnya otomatis kalau gurunya punya mindset mengajar, siswa harus seperti dirinya. Tapi kalau nggak punya, ya longgar juga. Makanya nanti pentingnya nanti supervisi guru di situ. Ternyata saya dapati guru yang berkualitas pun ketika disupervisi tidak mesti ngajarnya bagus. Juga bagus. Betul. Saya pernah di Bandung diundang untuk supervisi guru, bagus. Saya minta tolong yang ngajar yang paling bagus ngajinya. Yang disupervisi. Ini apa? Saya lihat bacaan siswanya nggak kedengeran, lemah gitu, makhrajnya nggak jelas. Akhirnya apa yang terjadi? Saya minta waktu di akhir untuk saya mencontohkan ngajar. Betul. Jadi memang kadang-kadang orang tidak cukup diajari teori, dia harus melihat cara ngajar. Cara ngajar pun harus dijelaskan dulu alasannya nanti di pelatihan. Kenapa harus begini? Kenapa harus begini?
Jadi harus ada alasannya. Ya, Ada alasannya. Kenapa kok mengajarnya itu harus dengan Iya. metode, alangkah baiknya bagaimana agar siswa itu memang benar-benar mengena, paham sampai ke jiwanya. Iya, gitu. karena gini, walaupun kita melihat seorang guru ngajar di video gitu ya ke siswa, Iya, betul. belum tentu kita bisa meniru seperti dia. Menirukan, ya. Karena di balik dia memperbaiki, itu ada alasan-alasan yang dia tidak pahami. Oh iya, Iya kan? betul. Iya. Berarti ada setiap perbaikan yang dilakukan oleh guru ada filosofinya, ada alasan-alasan, ada ilmunya di belakangnya. Oh, iya. Sehingga kita tidak cukup hanya melihat, oh cara ngajar di video kayak gini, nggak cukup. Terkadang juga waktu mengajar itu kok ada siswa itu misalkan ada 10 anak ya Ustaz ya. Itu ada pernah menjumpai juga pada saat mengajar ini yang fokus ini hanya 4 anak, 5 anak, yang lainnya ya ada yang main-main, ada yang main-main. Ya, ini memang tata cara bagaimana kita mengajar itu yang juga perlu diperhatikan juga ya Ustaz ya. Jadi memang kalau dalam metodologi mengajar selama ini di berbagai lembaga, salah satu faktor penyumbang siswa tidak bagus ngajinya itu karena terlalu banyak satu-satu. Iya, akhirnya satu kacau kelasnya, waktunya tidak cukup. Nah ini PR nih Ustaz. Akhirnya butuhnya ngulang-ngulang tidak naik berkali-kali. Iya kan? Iya. Satu halaman diulang besok, diulang lagi besok. Itu akhirnya berdampak mestinya selesai di tahun sampai lulus tidak selesai. Nah itu deh yang harus dibenahi di level metodologi. Nah itu yang jenengan sudah dapat pelatihannya kan? Oh iya, alhamdulillah sudah. Ya, jadi mengajar itu siswa maju satu persatu, tapi di sisi yang lain itu kita juga melihat siswa yang lain kalau nggak diperhatikan ya main sendiri. Fokus gurunya pecah. Iya, betul. Iya kan? Betul Ustaz, ya. Oke. Nah, ini terakhir Ustaz. Pesan Ustaz. Nah, ini kan terutama nanti yang melihat podcast ini, itu kan ada dari berbagai kalangan, dari guru mana saja, dari siswa mana saja, ataupun orang tua yang sekaligus juga menjadi seorang guru bagi putra-putrinya. Nah, ini Ustaz, pesan apa yang mungkin dari Ustadz yang ingin sampaikan untuk guru dan siswa agar semangat memperbaiki bacaan? Iya, satu bacaan berkualitas itu kebutuhan kita, kebutuhan guru, ya kebutuhan siswa, kebutuhan setiap muslim. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ya, atau warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Itu kewajiban agama. Jadi membaca dengan kualitas yang bagus itu dengan perintah agama. Maka kita mengajar Al-Quran itu dalam rangka ini. Dalam rangka menjalankan perintah Al-Quran. Mengajar Al-Quran berkualitas. Kita juga mempelajari Al-Quran dengan kualitas tinggi itu dalam rangka menjalankan perintah Al-Quran. Yaitu membaca Quran dengan tartil, dengan makhraj yang benar, tajwid yang benar, sifat huruf yang benar. Nah, gitu ya. Nah, itu dalam rangka itu. Adapun nanti efek banyak selebihnya lembaga jadi berkualitas. Itu dampak bunganya. Gitu ya. Oh iya, betul. Dampak efek sampingnya, bukan intinya. Intinya adalah bagaimana perintah Al-Quran kita terapkan dalam proses pendidikan. Nah, ini yang harus dipahami oleh lembaga juga, bahwa di luar sana orang tua pingin kuantitas tahfidnya, ya kan? Betul. Nah, ini bagi orang tua ini juga para orang tua, kuantitas tahfidnya yang diinginkan. Berapa juz anak saya? Ini penting diperhatikan. Begini, perintah Al-Quran itu kualitas ngaji. Menghafal Quran itu sunnah gitu. Iya, betul. Tapi kalau sudah hafal wajib. Iya, betul Ustaz. Jadi yang wajib di lembaga itu murojaahnya. Ketika sudah menghafal. Nah, yang wajib paling utama itu kualitas ngaji. Nah, kualitas ngaji inilah yang menurut saya akan dibawa seumur hidup. Seumur hidup oleh siswa. Dan juga menjadi amal jariah bagi para guru. Mohon maaf, saya bukan meremehkan hafalan. Bukan. Hafalan penting, tapi dengan kualitas yang bagus. Ya. Nanti kalau sudah bagus kualitas ngajinya, hafalan insya Allah bagus. Tapi kalau yang dikejar itu hafalan, itu berarti
lembaga mengejar market ya, atau betul. Pasar ya, permintaan betul, Ustaz. pasar, Ya, ya. bukan melaksanakan perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran. Perintah Al-Qurannya adalah mengkualitaskan tilawah Mengkualitaskan atau tahsin. tilawah. Ya. Permintaan pasarnya adalah mengkuantitaskan hafalan. Hafalan. Nah, ini biasanya ada beberapa masyarakat juga ya, Ustaz, ya, yang memahami. Mungkin ini ada banyak yang masih belum diketahui juga, terutama masyarakat-masyarakat yang awam melihat kabar mungkin dari teman-teman atau mungkin dari lingkungan itu ada yang punya hafalan yang banyak misalkan, tapi yang dipahami hafalan banyaknya saja, tapi belum memahami prosesnya dia mempelajari tahsinnya itu bagaimana, itu yang perlu dipahamkan juga ke teman-teman. Karena gini, nanti hafalan yang dibekalkan ke siswa oleh kita setelah mereka lulus, kita nggak ada jaminan mereka tetap hafal. Tetap hafal, ya betul. Tapi kalau kualitas ngaji yang kita bekalkan kepada mereka di bawah seumur hidup. Oh iya. Iya kan? Nah, umpamanya di lembaga hafalannya tidak maksimal. Karena bacaannya juga tidak maksimal. Berarti dua-duanya nggak dapat apa-apa. Satu, kalau dia dapat, misalnya bacaannya nggak dapat, setelah lulus potensi hilangnya besar. Sedangkan ngajinya nggak dapat. Oh iya. Terus 6 tahun, 3 tahun di lembaga dapat apa? Oh iya. Maka saran saya lembaga kembali. Saya punya pondok juga. Di pondok saya itu tidak akan menghafal Quran kalau kualitas ngajinya belum maksimal. Itu menjadi standar ya, Ustaz, ya? Standar sudah ini. Biasanya kami selesaikan di pondok siswa-siswa yang baru itu 6 bulan rata-rata. 3 sampai 6 bulan sudah masuk di tes pada ustadz yang sudah pengetes kelulusan tilawah, baru nanti boleh ngaji. Oh iya. Nah, jadi kalau seperti itu hafalannya juga mudah dicapai. Baik. Terima kasih Ustadz. Ini tadi sudah sharing pengalaman panjenengan juga ya. Ya insya Allah mohon doanya Ustadz. Amin. Dari kami di lembaga juga mohon doa dari teman-teman semuanya, dari orang tua, siswa maupun guru-guru yang banyak di luar sana, di lembaga kami terutama ya Ustadz. Dan juga nanti ini bisa menjadi amal jariah bagi panjenengan yang semoga insya Allah akan kita terapkan sebaik mungkin. Saya cuma nonot surganya jenengan yang berkiprah di dalam dunia pendidikan. Apa yang bisa saya bantu, mudah-mudahan itu menjadi sebab juga saya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah itu sebagai pesan terakhir bagi lembaga pendidikan. Saya berharap gitu ya, ajari Al-Quran itu sesuai dengan kurikulum dari Allah. Yaitu mengkualitaskan tilawah Qurannya. Baru setelah itu silahkan memperbanyak tahfidnya. Dan itu tidak mudah ketika siswanya banyak, perlu penataan manajemen. Dan itu harus melalui kebijakan lembaga, baru nanti pengkualitasan guru, baru nanti kontrol dan evaluasi harus berjalan, baru endingnya nanti uji siswa yang sudah bagus agar nanti hasilnya maksimal. Saya pikir itu. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah ini tadi sudah banyak sekali sharing-sharing kita bersama Ustadz Adhan Sanusi LCMAG. Semoga ilmu yang bisa kita dapatkan dari beliau, kita bersama-sama bisa mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Harapannya Al-Quran ini akan bisa menjadi kebiasaan dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari, agar kita semuanya bisa menjadi sosok yang memiliki jiwa robbani dan Qur'ani. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kita berikan kepada panjenengan semuanya sebagai bentuk pembelajaran. Jika ada kurang lebihnya dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.